saya bisa menikmati sebesar apapun derita itu untuk saya rahmat. Semua, perkenalkan saya Ines dari LMK Stasi Kota Bumi. Saat ini saya sudah bersama dengan Romo Imam. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Romo Imam. Tema perbincangan kita kali ini adalah menumbuhkan panggilan hidup menggereja di momen Pesta Pera Irwana. Oke, Romo. Ya. Yang pertama, Romo boleh cerita asalnya Romo lahir di mana, kemudian besar di mana? Baik. Saya lahir pertama saya lahir dari Gadu-Gadu ya. Bapak orang Jawa, ibu saya orang Palembang. Ibu saya dulu Muslim. Nah, mungkin karena dikedipi bapak kiri kanan, dulu dia pakai cadar katanya, tapi kan saya nggak tahu mereka kisahnya. Mama saya itu Islam pakai cadar, lalu hanya matanya saja yang kelihatan. Nah, mata yang kelihatan itu dikedip-kedip sama bapak. Jadi Katolik dia, gitu. Nah, saya lahir di Sumur Batu, di belakang apa? Nah, dulu ada terkenalnya kolam renang Sarijo. Nah, kolam renang Sarijo itu Tirtosari, tapi jalan yang lebih terkenal dulu ada tegel, zaman dulu belum ada keramik, itu ada tegel Sarijo. Nah, seperti itu daerah Sumur Batu. Itu di bawah sedikit hotel Marco Polo itu ada jalan masuk yang sekarang ada Taman Kera. Jadi kalau mamaku keluar, kera-keranya keluar, katanya seperti itu. Nah, kami kalau keluar itu, kera-keranya keluar, nggak apa-apa lah kan itu. Nah, saya tinggal dan besar di situ. Lalu saya SD Saperius. Saya sama mbak saya yang sudah meninggal juga, nomor 1 yang hidup, nomor 2 yang seluruhnya. Nah, mbak saya juga sekarang sudah meninggal. Hanya kami berdua yang murni Saperius. Jadi saya dari TK sampai perguruan tinggi saya di pendidikan Katolik Saperius. Saya sama mbak saya, yang lain mereka negeri-negeri campur-campur lah semua. Nah, saya besar itu di Sumur Batu, SMP saya, SD saya TK, SD Saperius Pauman, Sapepa. Lalu SMP saya dulu SMP Saperius Teluk, karena SMP Saperius Pauman itu sore, maka saya masuk pagi di sana. Lalu SMA saya seminari. Setelah itu besar saya di seminari dan juga di pastoral, itu besar saya. Nah, itu asal saya dari sana. Kemudian dari semua itu yang menjadikan begini, di sekolah itu nama saya cuma dicatat Thomas Aquino, nama baptis saya. Imam Mursyid itu tidak masuk. Sedangkan nama rumah saya, nama kecil, nama biasa itu Imam Mursyid. Jadi ketika jadi Romo Imam Mursyid itu nggak ada yang kenal sama saya. Bahwa saya dulu Saperius, Sapepa, Pahoman, lalu apa itu sudah nggak tahu bahwa saya alumni dari situ. Karena yang mereka tahu Thomas Aquino. Dulu saya waktu jadi apa, jadi terus jadi Romo, pakai Imam Mursyid nggak dikenal saya. Ya, bahkan di paroki saya nggak dikenal kan gitu. Jadi saya ya memang nggak dikenal di mana-mana, nggak apa-apa kan gitu. Nah, kemudian dari saya kecil kemudian tumbuh besar dan berkembang ya sampai sekarang ya hidup saya banyak di karya gereja. Setelah SMP selesai, saya nggak pernah sampai ponaan terus apa saudara itu kalau nggak disebutkan urut-urutan itu saya nggak kenal, karena nggak pernah ketemu. Karena dari dulu setelah lulus SMP saya masuk seminari, udah nggak tahu lagi saudara itu. Kalau nggak dikasih tahu ini urutannya dari sini, ini urutannya dari sini gitu. Itu saja latar belakang saya apa. Tapi sekarang keluarga saya sudah Katolik semua. Mama saya juga. Ada saya mau tambah sedikit boleh ya? Boleh. Kenapa nama saya Imam Mursyid?
Itu menurut cerita mereka, kalau mereka nggak bohong. Itu kalau mereka bohong, mereka yang dosa ya, bukan aku. Jadi waktu hamil, dulu bapak saya itu masih zaman bapak itu masih ada kawin apa? Kawin sipil. Kawin sipil. Bisa kawin di luar itu. Kalau sekarang kan sipil hanya mencatat. Bapak dulu kawin sipil, murtad dia, kawin di luar gitu loh. Nah, ketika waktu itu mama saya belum mau masuk Katolik, mereka masih gengsi tari-tarian gitu. Lalu nama saya dikasih nama Imam Mursyid, itu cerita mereka begini. Nah, setelah mereka menikah di luar itu, sampai emas saya, sampai emas di atas saya, jadi emas yang pertama meninggal, lalu masih bayi, kemudian mbak saya, mas saya, mereka masih belum jelas apa ini pernikahan itu, dan juga belum baptis, belum apa. Nah, ketika saya dikandung mama, itu cerita mereka, mama itu sakit apa? Bengkak kakinya besar itu dan bau busuk itu. Lalu berobat kemana-mana, bahkan sampai dianjurkan coba ke dukun, katanya mungkin dibuat orang apa, dibuat apa nggak ngerti. Lalu udah semua itu nggak jalan. Lalu mereka ke pastoran waktu itu, uskup yang Henry Susanto itu masih pastor di Teluk. Lalu apa dia bilang, cuma sederhana aja, kalau mau sembuh baptis katanya. Maka ketika saya lahir, mama dibaptis, kemudian saya lahir itu, jadi Imam Mursyid itu maksudnya ketika saya lahir semua akhirnya menjadi Katolik. Itulah saya bukan imam ini yang kudus, tapi imam yang membaptis seluruh keluarga saya, itulah yang Imam Mursyid itu. Mursyid itu artinya kudus, bukan saya yang kudus. Tapi kebetulan sekarang saya agak kudus gitu deh. Begitu. Kalau dari Romo sendiri, latar belakang apa yang inspirasi Romo untuk menjadi seorang imam? Nah, ini saya nggak pernah mimpi, nggak pernah punya cita-cita jadi Romo, nggak ada. Dulu itu saya bahkan juga bapak juga mendukung itu. Saya dulu itu zaman Soeharto itu, zaman Orde Baru. Itu sampai bupati saja itu militer. Jadi kalau nggak jadi militer itu nggak bisa jadi bupati. Mungkin camat juga beberapa masih harus militer juga zaman Soeharto dulu. Nah, kemudian kalau lihat apa di TV 17-an, apa Cakrabiwirawa mengawal presiden itu, lalu pakai senjata itu. Mimpi saya dulu tuh jadi tentara, dan bapak juga ingin saya jadi tentara. Nah, perjalanan itu nggak pernah saya mimpi jadi pastor, enggak. Cuman saya ingat itu begini, waktu itu saya jaga parkir, Mas Dinar pas nggak tugas saya jaga parkir, belum mau AMK saya, masih SMP gitu kan. Saya jaga parkir. Lalu hari itu saya pengen sekali ikut misa, bukan sebagai Mas Dinar tapi sebagai umat gitu loh. Saya ikut paling belakang, saya duduk kan itu ikut di situ. Lalu sambil mengawasi parkir lah semacam. Nah, pengumuman di sana mau masuk seminari. Lalu kutanyalah sama bapak di sebelah saya, seminari itu apa? Sekolah pastor. Saya bisa nggak jadi pastor? Aku bilang itu spontan aja, semua spontan ya. Bisa nggak? Bisa. Lalu pulang misa, saya pergi ke caranya gimana? Daftar sama pastor. Jadi pulang misa saya langsung ke belakang. Waktu itu pastornya Romo Heru, almarhum Romo Heru Esi, Heru Atmojo itu. Nah, itu dulu pastor paroki di katedral, masih ingat betul saya. Saya ke belakang, saya mau daftar seminari. Lalu dicatat semacam itu. Setelah itu saya lupa. Nah, kemudian pas Desember itu mereka tes ke seminari. Pastor itu datang malam. Nah, itu ceritanya juga setelah diurut-urut waktu saya mau tabisan, melihat itu apakah saya dipanggil Tuhan atau saya maksa diri saya dipanggil Tuhan kan gitu. Lalu dituntutlah sama dia sampai sejarah panggilan itu. Itu Tuhan yang milik kamu dari dulu. Karena waktu itu gini, saya mau camping sama teman-teman. Waktu itu di Merak Belatung mau camping. Maka bapak ngajak saya waktu itu, jatah saya ke Jawa. Jatah saya ikut ke Jawa. Nggak mau, saya mau camping, gue bilang itu. Nggak mau. Dipukul pun aku nggak mau, gue bilang itu kan ya. Nah, pagi mereka berangkat, sore malam itu pastor datang. Jadi nggak masuk seminari itu. Seminari itu apa? Saya bilang itu. Tapi kau daftar katanya. Daftar apa? Sekolah pastor. Oh, yang di Palembang itu. Iya. Wah, lihat Ampera. Waktu saya pikir aja lihat Ampera. Berangkat. Tapi aku nggak punya uang waktu itu ya. Lalu saya bilang saya berangkat. Nah, itu salah satu ya yang kemudian dituntun ketika saya mau retret habisan flashback untuk perjalanan panggilan itu.
Nah itu udah tangan Tuhan katanya gitu. Jadi peristiwa itu, jadi bapak pulang pun dia lihat, mana imam? Apa udah masa camping nggak pulang-pulang? Nggak camping, dia malah pergi ke seminari. Nah waktu itu saya pergi, nah uskup itu dulu itu sudah uskup dia. Nah itu kebetulan keluarga saya memang. Jadi bapak itu nomor 6, Monsinyur Hendy itu nomor 5. Jadi kalau orang melihat, mungkin sejarahnya kalau lihat ada mbak saya, om saya juga, Romo Rusman, kalau kita kenal dengan nama itu om saya. Lalu uskup itu pakde saya. Lalu ada mbak saya juga, Suster Helena FSGM itu juga masih mbak dekat, mbak sepupu saya gitu. Nah mereka melihat itu mungkin saya keluarga terpanggil lah semacam, saya nggak berpusing. Tapi perjalanan panggilan saya murni, saya nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi, itu pokoknya mengalir saja. Lalu saya pergi tes kan gitu. Bahkan saya di sana nakal kan, main tembak-tembakan itu. Oh dari mana? Dari Tanjung Karang. Ini malam itu Tanjung Karang nggak ada diterima katanya kan gitu. Tapi 2 orang tes dari Tanjung Karang, yang diterima saya malahan. Temanku itu alim, baik orangnya. Tapi itulah kan, saya hanya baca dulu. Kalau orang baik udah di luar aja baik. Nah yang di dalam ini jadi Romo ini yang nakal-nakal, karena seingat saya yang nakal-nakal. Karena kalau di luar merusak dunia dia, maksudnya jadi pastor aja. Supaya dunia nggak rusak sama orang-orang ini kan gitu. Jadi kalau dalam kacamata saya, tapi ya jangan dipukul rata semua. Kayaknya yang nakal-nakal malah yang jadi apa lu jadi pastor. Orang uskup ini dulu kawanku nakal itu, sering jam belajar malam kami pergi nonton, itu. Iya, benar. Dulu waktu masih berantem, tapi setelah itu dia jadi uskup berbeda. Nah, kemudian panggilan itu tidak ada. Kemudian saya tes saja, setelah pulang malah saya diejek kepala sekolah saya itu Sister Elizabeth Aka. Kalau katanya, kalau kau lulus tes seminari, ya kau nggak sekolah pun ku luluskan. Lulus saya, udah pergi nggak pernah sekolah aku. Akhirnya nilaiku cuma 7-nya itu agama, olahraga, sama apa yang paling atas tuh PPKN, kalau nggak salah ada 3 dulu waktu ijazah KPK. Hanya 3 itu, lainnya 6 semua karena aku nggak pernah sekolah kan gitu. Janji dia kan kalau lulus tes, aku tunjukkan lulus suster nggak pernah sekolah, ijazahku 6 semua itu. Nah setelah itu saya masuk seminari. 3 bulan sebulan saya pertama datang seminari. Aduh, dengan ritme teng makan teng harus bangun pagi senam, terus berdoa, tertidur. Saya pernah kawan-kawanku sudah pergi ke kelas, saya masih tidur di kapel itu, tidur aku. Dibiarkan sama mereka semua, nggak dibangunkan. Sama rektor pun jangan dibangunkan. Nah, malam baru saya suruh nyemir sepatu saya waktu itu. Dihukumnya itu nyemir sepatu rektor, tapi kelakuan saja. Nah, 1 bulan saya masuk seminari. Itu nggak kerasan saya minta pulang, tapi dulu rektor itu hebat betul. Saya angkat topi ya, Christianus Korvenbach itu orang Belanda. Itu nggak gampang dia mengeluarkan orang, makanya saya sedih sekarang kan ya. Anakku habis Kota Bumi, betul, tinggal 1 sekarang si bom Andika itu, yang anak Mayang Sari itu. Habis semua, yang alim-alim seperti si Kres pulang, pokoknya mereka minta pulang begitu aja, gampang dikasih. Padahal dulu kalau rektor, saya minta sampai 1 bulan saya minta, dia bilang coba 3 bulan lagi, 3 bulan masih mau pulang saya. Tunggu sampai Desember, nanti kenaikan kelas itu, kuartal itu, jadi pulang di Desember. Setelah Desember kan udah 6 bulan, bertanya dia, jadi pulang enggak? Gitu kan dia. Karena rektor itu dulu kalau ada yang mau keluar, saya ingat betul, kalau jam 12 siang dia misa requiem, masa kematian, itu berarti ada besok yang pulang. Jadi untuk dia itu kesedihan kematian kalau ada orang yang hilang panggilan, putus pulang itu. Kalau sekarang ini saya heran, ya nggak tahu. Saya tidak mencerta bahwa staf dan lain sebagainya itu mudah mengizinkan orang untuk pulang, tidak suruh ngolah dulu seperti itu. Zaman saya dulu nggak gampang pulang. Itu pasti ada perjuangan, ada tuntunan supaya orang kemudian menemukan lagi panggilannya kan. Orang anak-anak muda itu ketika putus asa, ketika susah jalan pintas pulang. Nah kalau dituntun ditemukan itu, dia pasti ketemu dirinya lagi, pasti panggilan itu masih kan itu jatuh bangun. Makanya ya untuk saya sih menyedihkan bahwa begitu gampang sekarang orang meninggalkan panggilan atau keluar dari seminari. Nah saya dulu kalau jujur kalau panggilan saya nggak ada, tapi setelah
permenungan dan jalan terus semacam itu banyak ya, seperti kasus tangan Tuhan itu begini. Saya dulu nakal waktu sebenarnya menengah, tukang begadang. Mau suatu hari biasanya kalau ada begadang malam hari kami begadang di SMA itu kan seminari itu sebelahnya SMA. Begadang itu di SMA. Biasanya aku begadang itu nggak ikut. Malam itu aku nggak dihajar, nggak dibangunkan. Paginya saya maki mereka semua. Malamnya aku lihat mereka dipanggilin satu-satu wawancara. Rupanya ketangkap semua yang begadang tadi malam itu. Dikeluarkan semua. Aku selamat. Padahal selama ini ya nggak pernah aku nggak ikut. Sekali saya nggak ikut selamat aku. Gitu. Nah itu dibilang sama pembimbing retret saya untuk tabisan itu tangan Tuhan bahwa kamu sejak itu sudah dipilih dan itu dijaga. Tuhan menjaga orang pilihannya semacam itu. Makanya dulu saya ragu sebenarnya saya dipanggil atau enggak gitu. Ya kurang lebih bisa jadi juga gitu loh. Apakah aku ditipu teman. Kayaknya hanya dia yang nggak pernah bohongin saya gitu. Ya, begitu. Singkatnya untuk apa? Singkat apa panjang? Panjang. Ya, dari semua pengalaman yang Romo alami selama di seminari, ada nggak Romo pengalaman menarik selama menjalani pendidikan yang meneguhkan dan juga mungkin membingungkan? Yang membingungkan, yang menyiksa untuk awal-awal itu ya saya kan gali ya, gabungan anak liar atau gabungan yang pokoknya ya lepas bodoh amat itu. Bapak dulu juga nggak terlalu ya pokoknya pergaulan saya bebas semacam itu, dan juga teman-teman yang yang uraan lah biasanya semacam itu, bukan yang baik-baik sama saya, yang nakal-nakal itu. Nah lalu saya masuk seminari harus hidup teratur, waduh mati mama mia gitu. Tapi ya akhirnya setelah itu indah lah semuanya itu ya kan. Oh ternyata ini tuh cara hidup ya. Begitu sekarang ya, saya turun tempat tidur malu kalau sudah lari kemana-mana, selimut belum kulipat, bantal masih jingkang ke sana sini, guling juga jatuh di bawah semacam itu. Tapi kan terlatih seperti itu, lalu juga nyuci sendiri, terlatih seperti itu sampai mama saya juga ya bilang ya. Kan itulah kalau seandainya nggak jadi pastor dia katanya kan ada sisa-sisanya pendidikan seminari macam itu, termasuk sekarang kan juga dengan anak-anak asrama ini sebenarnya juga ini praseminari ya. Jadi ritme makan minum itu untuk hidup diatur dengan lonceng itu juga selamat itu. Tapi setelah itu saya tahu setelah itu nggak usah dilonceng, jam-jam itu saya sudah terbiasa dengan Jadi saya dituntun oleh seminari itu untuk mengatur ritme hidup saya. Saya bisa menikmati sebesar apapun derita itu untuk saya rahmat dan nikmat. Setelah saya membaca itu, artinya saya dituntun untuk bisa mengolah setiap penderitaan itu ada rahmat di sana, bukan kutukan gitu. Gitu. Oke. Waktu ditahbiskan, apa yang Romo rasakan saat baru ditahbiskan? Wah, itu begini. Makanya kalau misalnya orang bilang, kok Romo nggak pernah mimpi atau ambisi jadi uskup? Waduh, enggak lah, saya bilang itu. Aku tuh bukan orang baik gitu. Artinya saya tahu latar belakang saya seperti ini, lalu diizinkan Tuhan ya. Bahwa nggak diizinkan manusia buat sebedeting tapi dipilih diizinkan Tuhan. Untuk saya udah lumayan gitu loh, betul aja. Aku jadi Romo itu udah lumayan gitu. Jadi kalau jadi uskup, aduh jangan dulu lah ya, kiamat dunia nanti kan gitu. Begitu pengumuman jadi uskup ya, besok langsung kiamat. Kenapa? Aduh gereja paripurna ya, kasihan gitu. Nah artinya gini nih, saya jadi Romo itu, waduh senangnya bukan main. Ya karena apa? Bahasanya ketika kami prater aja ya, saya tahu lah apa istilahnya orang ini kan dia. Ada prater atau ada seminaris yang keluar gitu kan. Bahasa yang tentu saya nggak menyakitkan, tapi sebenarnya bahasa itu menyakitkan. Kok itu yang keluar? Maksudnya bukan saya kan gitu. Kalau saya maklum lah orang kan gitu kan.
Nah, tapi saya juga nggak mau munafik, pokoknya saya kayak gini ya kayak gini, mau diterima syukur tidak sudah gitu. Saya suruh main sandiwara nggak bisa saya. Nah maka ketika banyak yang misalnya mundur ya, orang kecewa ya, kok itu sih yang mundur itu kan baik, itu kan suci, itu kan apa alim semacamnya. Yang pecicilan kayak gini yang masih bertahan kan gitu. Ya itu tantangan untuk saya, makanya pengolahan sengsara derita membawa derita itu kutuk atau rahmat itu indah betul buku itu, dan saya baca itu memberi selalu spirit ketika saya dihantam oleh yang seperti itu. Ya sudahlah, ringan saja untuk saya itu ya, artinya ya suka-suka lu lah, untuk apa, yang penting gini loh, saya tetap percaya bahwa saya masih di jalur Tuhan, itu yang saya pegang. Kenapa saya masih berjalan dan bertahan? Karena apa? Saya percaya bahwa nakal atau ngawur saya itu saya masih di jalur. Tapi orang mungkin melihat tidak sesuai. Itu kan harapan orang kalau Romo itu jadi pater itu ya alim, ngomongnya sopan. Nah itu juga bicaranya, tergaulnya ya apa istilahnya ya kudus macam itu ya. Nah, padahal saya juga dari Kudus Jawa, bukan Kudus apa. Ya kan Jokowi juga dari Kudus, sama dengan Yesus. Itu Yesus dari yang Kudus, dia dari Kudus kayak gitu. Saya sama itu. Saya pernah ke Kudus, pulang ke Kudus juga. Tapi bahwa inilah saya. Saya juga tidak mau menjadi orang lain. Saya juga tidak mau dikondisikan menjadi orang lain. Itu saja. Nah, itulah saya. Maka ketika bahasanya tadi, ketika saya mengalami senang, bahagia betul bahwa saya jadi Romo. Dan untuk saya itu dalam perjalanan kemudian ditabiskan, saya bahagia betul bahwa saya layak, walaupun di mata dunia mungkin saya tidak layak. Tapi kemudian di perjalanan selanjutnya banyak retret atau spirit yang membuat saya, pernah saya gini loh, baru ditabiskan itu saya ditawari jadi markonis, karena dulu saya jago main semapur itu loh, yang semapur sama apa, yang pakai bendera itu lalu pakai morse itu. Nah ditawari waktu itu kerja di orang kapal itu untuk ngatur morse itu ya, misalnya SOS led kalau dia ngasih kode itu dengan morse itu ya. Nah saya bahkan waktu itu ditawari gaji 16 juta, tahun berapa itu, tahun 96, saya masih awal-awal jadi Romo itu. Nah itu ditawari untuk itu, tapi saya nggak mau, karena untuk saya gini loh, semua orang bisa jadi kapten kapal, bisa jadi presiden, tapi nggak semua orang loh bisa jadi Romo kan gitu. Nah aku sudah jadi Romo, mau aku tinggalkan enggak lah, hanya untuk 16 juta gaji itu enggak saya enggak mau itu. Nah itu pernah tawaran itu, lalu juga tawaran misalnya saya kalau mau keluar dapat anak gadis misalnya semacam itu ya, itu satu-satunya nanti semua harta semua apa itu kan tawaran menggiurkan ya. Aku jelek kayak gini di Bojonegoro cantik, sudah itu jelas apa perusahaan itu apa. Terus kupikir iya kan selama 25 tahun ini tempat tugasnya pindah-pindah ya. Jadi sebelum di tempat tugas yang sekarang, ada nggak pengalaman yang berkesan bagi Romo saat bertugas di tempat-tempat yang sebelumnya? Yang paling mengesankan saya gini, walaupun saya judulnya, saya waktu itu dihukum, jujur aja saya katakan ya, saya pernah dihukum karena saya membuat kacau balau di paroki. Ketika saya di salah satu paroki, saya nggak menyebut ya, saya diusir dari paroki itu, tanda petik ya katanya saya diusir, padahal nggak, saya mengundurkan diri dari situ karena ada keramaian, dan saya waktu itu pokoknya membuat revolusioner di situ. Ini sistem ini nggak pas, gereja ini mati suri gitu loh, jalan tapi sebenarnya mati, nggak jalan mereka ini. Kenapa? Ya model ya, saya ketawa gini loh, misalnya mereka sembayangan gitu, wah saya diminta sembayangan kering itu, wah tiba-tiba teratak itu seperti pesta perkawinan. Lalu ya kok kering ini banyak betul, saya bilang itu kan dia. Enggak, ini undang kering-kering lain loh. Oh gitu. Terus
Setelah itu lama saya baca, akhirnya saya ngerti begini loh. Ini nggak rohani lagi gitu loh. Ini nggak rohani. Mereka apa? Nih, acara di rumahku yang datang tokoh, sakit ini apa paroki ini kan gitu. Lalu mereka berlomba untuk menjadi tokoh, berapa yang datang, berapa hebatnya bikin pesta itu. Dan makanan itu mereka lomba. Di sana makanannya ini sate, dia bikin apa? Dia bikin tongseng atau bikin yang lain semacam itu. Wah, pokoknya berlomba lah dengan makanan itu. Terus yang miskin nggak bisa minta misa karena apa? Nggak sanggup bikin itu gitu loh. Dan nggak sanggup mengundang semua, memberi makanan semua. Ini nggak rohani lagi, saya pikir itu. Lalu saya bilang ya, tidak ada lagi misa lingkungan ya, nggak ada lagi. Saya tutup gitu. Wow, perlawanan apa? Ya pokoknya hantaman itulah akhirnya. Nah, suasana itu menjadi kacau balau semacam itu. Karena saya nggak mau nuruti mau mereka, tapi saya mau meluruskan ini nggak betul ini kan gitu. Saya mau meluruskan itu. Ya akhirnya benturan. Dan akhirnya ya sudah saya mengundurkan diri dari situ seperti itu. Nah itu pengalaman dari situ sengsara membawa nikmat. Aku dihukum, kata orang dihukum. Oke lah, saya terima. Saya dihukum nggak dekat loh, kok dibuang ke Kalimantan saya kan gitu. Nah justru di Kalimantan itu semakin dikuatkan panggilan saya. Iya. Coba jadi pastor di sana itu. Yesus itu jatuh 3 kali. Saya mau ke stasi itu, saya bisa udah jatuh 7 kali. Hebat itu, bisa 15 kali aku. Jadi aku lebih hebat dalam hal jatuh sama Yesus. Yesus 3 kali, aku 7 kali. Dan juga jadi pastor di sana itu saya hormat lah ya. Kalau betul-betul di sana betul apa. Jadi mau misa itu ngajari dulu orang lektor, ngajari orang Mazmur, walaupun aku nggak bisa nyanyi, pokoknya aku tetap ngajarin juga. Ayo notnya dulu kan gitu kan. Lama-lama aku terlatih juga untuk kalau nyanyi nggak bisa, kita nyanyikan notnya dulu semacam itu. Jadi jangan hafalan saja. Nah seperti itu ngatur itu, kemudian juga jalan dan mereka dilayani. Ada yang dulu hanya dilayani Natal dan Paskah sama saya sendirian di paroki itu 38 stasi. Tapi aku jalan, jadi Senin sampai Jumat itu aku jalan. Pulang hanya Kamis cuci baju saya. Jadi Senin sampai saya jalan misa Minggu itu hari Senin di tempat yang lain. Jadi pagi misa di sini, sore misa di stasi sana. Tapi dengan itu saya bisa melayani 38 stasi itu sendirian sebulan, mereka 2 kali misa. Jadi selama menjadi imam, kegiatan apa saja yang dilakukan selama menjadi imam selain memimpin perayaan Ekaristi? Ini kaitannya dengan OMK aja ya. Saya mungkin ada kegiatan yang menarik gitu. Saya pernah jadi pastor mahasiswa. Jadi saya pernah dipercaya uskup karena waktu itu saya juga jadi mahasiswa. Jadi saya jadi pastor mahasiswa, saya pernah itu. Dan saya pernah menyelenggarakan mimpi mereka itu jambore mahasiswa. Saya pernah membuat itu, tapi saya batasi kuotanya dari distrik-distrik yang daerah-daerah di Jogja, distrik Dosa, di batas 10, saya bilang itu. Meninggal aku ngasih makan mereka sama nikmat di tempat. Saya sampai sewa tenda, lalu aku bikin di Asilu itu dengan lalu saya buat tambahan kamar mandi, lalu ada beberapa sekolah yang lagi libur, sebelah itu saya pinjam kamar mandinya. Karena kesulitan itu kan NCK. Kalau makan itu gampang lah tuh, tinggal merayu ibu-ibu itu kan ya. Ibu-ibu bantu saya dulu, nggak keluar uang ya, betul ya. Betul, ibu-ibu tuh kalau dihormati, didekati baik mereka itu betul. Dan siapa apa, udah Romo nggak usah mikir, Romo berdoa saja kan gitu. Sama lah seperti pesta 29 ini. Aku bilang 25 ini tanggal 29 nanti. Ya saya bilang sama ibu-ibu ya, aku harus menyediakan uang berapa, udah Romo berdoa aja kan, itu aja. Langsung aku berdoa lah di WA, kan pakai WA. Ya Tuhan, terima kasih Kau ngirim ibu-ibu yang baik, malaikat pelindung. Ya semoga mereka sehat, cantik-cantik, murah rezeki, enteng jodoh. Dia bilang, enteng jodohnya nggak boleh Romo, nggak boleh kan gitu. Lalu kudoakan langsung di situ. Nah itu saya waktu itu pegang pastor mahasiswa, jadi saya pagi, pokoknya unik di situ lah ya. Saya pagi megang
Pagi saya dosen, waktu itu saya dosen agama. Bahkan ada ibu yang satu masih baru dia, bahkan dia bilangnya, aku kan dulu muridnya Romo kan. Hah? Iya, apa nilaimu? Alah, aku kan cantik, Romo kan ku kedip-kedip yang dapat asiaran, pikir kau dulu ku kasih C katanya. Bu siapa yang kecil-kecil orangnya tuh. Bu Ayu, ada Bu Ayu namanya, SMP. Oh iya ada. Itu dulu murid saya di Unila itu. Jadi aku pagi jadi dosen agama, sore aku mahasiswa di Fakultas Hukum. Jadi aku pagi jadi terhormat saya kan pakai batik, pakai sepatu, pakai apa. Sore aku kaosan mahasiswa aku. Nah, kemudian saya mengelola orang muda. Nah, disitulah saya merasa begini, indahnya dalam arti begini, bahwa mereka itu selama ini seperti ditinggalkan dan dituntut. Mudika bikin apa? Tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Mudika silakan mau tampil apa atau buat apa, atau boro-boro mau di apa? Kalian butuh apa misalnya kan? Ya butuh alat musik, butuh yang enggak. Tapi kalau dikit-dikit dimarahin, emang Mudika bisa bikin apa macam itu? Dan kesempatan tampil itu nggak ada. Ya itu kan mahasiswa juga UNK sih. Nah mereka juga kan nggak pernah yang bahasa saya, maka saya ambil tesis saya itu pemberdayaan manusia. Nah sekarang itu yang saya berjuang juga, itu bagaimana sekarang semua komponen itu sesuai dengan juga apa, dan Paus juga mendengungkan itu loh, bagaimana semua jangan jadi penonton ya, sinode universal, semua jadi penonton, harus ikut andil, dan bagaimana semua komponen anak Tuhan itu diberdayakan. Ditugaskan di mana saja, seperti sekarang saya dari seminari tinggi, dari staf gitu, calon Romo Prater mahasiswa. Terus saya pulang ke sini megang mahasiswa, ya, itu dari Prater. Lalu sekarang saya megang praseminari anak SMP. Enggak terhina saya kan, saya malah senang. Ternyata lebih sulit ngatur anak SMP yang masa pertumbuhan seperti itu daripada yang mahasiswa kan push up kan bila perlu suruh jongkok berdiri, hukuman semacam itu. Kalau anak SMP kan nggak bisa begitu kan. Kalau mereka punya luka batin susah juga kalau punya mereka untuk menyembuhkan itu. Nah sekarang saya terpanggil juga untuk menemani mereka anak SMP yang nakal. Kadang-kadang ke mereka nakal pun saya cuma senyum, karena apa? Dalam hati ya, gua dulu lebih nakal dari dulu kan itu. Iya, tapi ku nikmati, dan semua itu bisa ku nikmati. Ya Romo, pada momen Pesta Pera Imamat ini, adakah pesan dan harapan Romo kepada umat di Paroki Kota Bumi? Baik. Kota Bumi itu banyak potensi, banyak kekayaan, banyak apa. Tapi sekarang itu kalau bahasa kami dulu filosofi atau filsuf yang kami pelajari itu ada bahasanya, salah satu filsuf mengatakan gini, rantai kalung ya, kalau kamu punya kalung, nah itu kan ada rantai-rantai kolong-kolongnya itu. Nah mengapa kok semua potensi ini nggak bisa menunjukkan maksimal hebatnya kota Bumi? Nah ada missing link itu, link ini yang missing, hilang gitu loh. Nah sebenarnya apa yang membuat itu? Kerukunankah ya, kerendahan hatikah, lalu juga keimanankah, atau apa? Tapi harus ditemukan itu missing link itu, sehingga dengan link ini akhirnya rantai itu nggak putus. Tapi ketika satu lingkaran link kalung itu atau gelang itu putus, itu nggak nyatu, dia nggak ketemu. Nah atau kalau bahasa saya sekarang ini sederhana, yang bisa kita sesuaikan dengan apa yang bukan bahasa filosofi tapi bahasa umum saja. Ada seberang sana, seberang sini, ada seberang tempat lain. Ini yang nggak ada itu jembatannya itu gitu.
Nah sekarang mari kita berjuang bersama-sama menjadi jembatan itu. Misalnya kok OMK hilang macam itu. Nah sekarang jembatan ke OMK itu siapa? Gitu loh. Siapa yang siap jadi jembatan? Ayo, ada. Nah misalnya Eko, sekarang Mas apa nih? Mas Arda, terus Gali, siap jadi jembatan lah. Muncul OMK. Ternyata kumpul 12, 15, 20 ada loh. Lah selama ini nggak ada yang jadi apa? Siapa yang jembatan itu bisa jadi yang mengoprak-oprak, yang mengajak mengumpul semacam itu. Ya pertama mungkin yuk potong bebek angsa macam itu kan, atau ya kumpul-kumpul latihan kur atau apa. Setelah itu latihan kur, jalan membawakan apa, bawakan kur untuk manten, ya sudah bisa dengan tampilan dari OMK semacam itu. Nah rupanya ada missing link itu. Siapa missing link ini? Oh, inilah orang yang bisa menarik sehingga semua yang tadinya apa jalan masing-masing atau diam sendiri di rumah-rumah, ayo kita kumpul. Nah, ini yang perlu. Nah sekarang di gereja kita ini juga katanya banyak orang pintar, potensi mampu lah kalau kita cuma mendukung secara finansial dan lain sebagainya. Tapi kok kita ini gregetnya kurang. Nah apa missing link itu? Apa yang membuat ini nggak nyatu, nggak jalan gitu, ya dah. Nah, mari kita temukan dan kita cari bersama-sama apa missing link, apa jembatannya yang belum hadir untuk menjembatani itu. Itu aja kalau saya sih. Semuanya sudah ada sebenarnya, tapi sekarang kok nggak muncul, nggak dipermukan. Nah, apa missing link itu yang membuat nggak nyatu sebagai rantai yang utuh macam itu, sebagai kesatuan yang utuh, juga mungkin sebagai kebersamaan yang tidak jalan, nggak ada jembatannya itu. Potensi itu kan bisa maksimal apanya, bisa hasil dan buah-buah rahmatnya pasti bisa maksimal kalau missing link itu ketemu dan jembatan itu ada, begitu. Nah, siapa dan bentuknya apa? Apakah itu? Mari kita temukan, kita cari sama-sama, kita refleksikan sama-sama. Sebenarnya apa yang membuat kita tidak maksimal dan buah-buah belum menghasilkan buah yang luar biasa gitu. Ya biasa aja belum, apalagi luar biasa kan gitu. Nah, kira-kira gitu deh. Itu pesanku cuma itu aja. Yang terakhir Romo, kalau tadi kan untuk semua umat di Parti, kalau sekarang khusus untuk anak-anak muda, apa harapan dan pesan Romo? Nah untuk anak muda begini, seringkali, tapi kalian harus jangan, ya, saya katakan pengalaman saya juga ya, nggak perlu sakit hati dengan apa. Sekarang ini kan sandiwaranya gini loh, orang-orang tua mengatakan, oh orang muda belum siap tampil, belum siap muncul, ya. Lalu orang muda mengatakan, kami nggak pernah dikasih kesempatan, nggak pernah diberdayakan, kami nggak pernah dianggap ada semacam itu, ada dan tiada gitu kan. Nah yang benar mana? Kalau cuma berhenti dengan retorika seperti ini, nggak selesai. Nah sekarang mulailah dari kalian, ya. Jangan tunggu apa, bila perlu sikut, ya. Nah yang generasi di atas, istirahat dong, giliran kami yang tampil. Nah, tunjukkan tapi bahwa memang kami juga bisa loh. Nah, jadi jangan kecil hati. Kita mutung rugi, nggak berkembang kita. Misalnya dikatakan ya, wow, OMK belum siap mau tampil aja cuman kayak gitu ya. Karena apa sebenarnya itu jujur mereka belum siap untuk dilengsarkan, untuk digeser untuk regenerasi ini. Mereka belum siap. Maka sekarang jangan mudah mutung, tapi juga jangan terlalu takabur seperti itu. Ya step by step. Nah sedikit demi sedikit tapi pasti semacam itu. Dan jangan lupa untuk juga di OMK sendiri harus mikirkan regenerasi itu, bahwa ada generasi di bawah yang harus kalian rangkul, ada generasi di atas yang sudah harus menjadi pendamping, bukan lagi untuk tampil. Misalnya Eko sekarang tampil, tapi ketika dia nanti sudah menikah,
dia harus mulai menjadi apa? Menjadi penetua lah gitu. Kalau dia tetap mau bercokol terus, ya kelainan juga dia kan gitu. Gitu. Nah, harus yang mulai muda-muda, dan yang sekarang SMP kelas 3 itu atau SMA kelas 1 sudah harus nyodok juga, harus sudah masuk. Itu harus dirangkul. Nah, artinya ke atas juga memberikan kesempatan kepada yang bawah, tapi yang di bawah juga harus dirangkul gitu loh. Nah, supaya ini tetap juga eksis. Lalu juga cari yang ini, misalnya ya kalau bahasa kalian ada romo-romo yang saklek, yang nggak suka dengan OMK, nggak suka dengan gedabikan semacam itu. Nah, cari yang ini rahasia aja gitu. Cari siapa yang bisa dekati romo itu gitu caranya. Pintu masuknya lewat orang-orang itu gitu. Nah, misalnya kan ya, aku enak betul sama Raymond, kalian nyodorin Raymond nggak masuk semua programmu itu gitu loh. Nah, ya. Tapi kalau misalnya aku suka sama Abi gimana kan, nah, dia kasih apa cuman bakar-bakar aja, cuman ide juga aku setujuin tuh, pilihkan gitu kan dia. Nah kan siapa yang pas untuk komunikasi, karena dia pintu mungkin dari penampilan, dari apa, meyakinkan saya. Kalau itu pusing kalau aku lihat mukanya aja bosen macam ini. Kau sodokan yang itu nggak jadi gitu loh. Nah, tinggal sekarang pintu masuknya siapa yang pintar untuk itu. Nah, itu aja untuk OMK ya. Sekarang ini sudah waktunya orang-orang muda untuk bergerak dan maju itu. Juga ya saya sambil nggak usah diikuti lagi istilahnya. Seperti sekarang misalnya OMK Baliku gitu. Ternyata isinya cuma orang Kota Bumi, ya orang dari Datu nanti cuma 2, 3 semacam. Lah kita bikin sendiri aja kan gitu. Nah dulu juga pergi sekali katanya kan, Prisewu, Gisting, Kalirejo. Yang datang itu cuma OMK Kalirejo dulu itu yang hidup, yang jalan macam. Maka ya lebih baik kelompok kecil tapi yang eksis. Kalau sudah biasa bersatu bersama semacam itu, pasti semua rencana, semua kalian itu ada pintu nanti dari Tuhan itu. Ada pintu, ada. Kalau cuma kesulitan nanti kita biaya semacam itu, ada nanti jalan itu. Baik, terima kasih Romo atas waktunya, cerita pengalaman yang menarik. Semoga pesan-pesan dan harapan yang Romo sampaikan dapat terwujud, dan semoga kami umat di Paroki Kota Bumi dan anak-anak muda bisa menemukan panggilan hidup dalam diri kami. Sekian perbincangan kita kali ini, sampai jumpa.